Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 139. Bab 701. Binatang bersisik laut yang tenang. Suhu panas menutupi ruang yang tertutup rapat, memanggang bagian dalamnya sampai tampak seperti oven. Asap berwarna putih samar membubung dari kuali obat berwarna merah tua. Akhirnya, itu bertahan di atas ruangan dan tidak menyebar. Ekspresi Xiao Yan serius di depan kuali obat. Matanya menatap tajam ke pil obat embrio yang perlahan berputar di dalam api hijau giok di dalam kuali obat. Kekuatan spiritual yang kuat mengendalikan naik turunnya suhu sebelum akhirnya menstabilkannya pada suhu konstan. Setelah penyulingan hangat dengan nyala api yang lambat, aroma obat yang kaya berangsur-angsur naik dari kuali setelah sekitar setengah jam. Sedikit riak energi dipancarkan dari kuali obat sebelum bertabrakan dengan keras ke dinding kuali obat, membawa suara dentang rendah dan dalam. Xiao Yan menghirup aroma obat yang kaya dari kuali obat. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba terbuka dan penutup kuali obat secara otomatis terbuka. Pil obat hijau bulat di dalam otomatis terbang keluar dan secara akurat mendarat di tangan Xiao Yan. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah merasakan kehangatan samar yang tersisa yang dibawa dalam pil obat. Pil campuran tulang campuran, ini mungkin tidak dianggap setinggi itu di antara pil obat tingkat 6, tapi itu adalah pil obat tingkat 6 asli terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. Meskipun Xiao Yan mendapat bantuan dari api hati teratai mengkilap, dia masih memiliki tingkat kegagalan yang cukup tinggi saat memperbaiki pil obat dari tingkat ini. Dia telah menghabiskan hampir 4 set bahan obat sebelum dia berhasil memperbaiki satu pil. Xiao Yan menyimpan pil cetakan tulang campuran ke dalam botol batu giok dan meregangkan pinggangnya yang malas. Tubuhnya bergetar dan gelombang suara retak yang jelas muncul dari tulangnya. Yao Lao memandang Xiao Yan yang berhasil menyempurnakannya setelah menghabiskan sepanjang malam. Dia perlahan berkata, "Api surgawi, baru ini yang terbentuk dari penggabungan dua, api surgawi, memang memiliki kekuatan yang besar. Namun, itu juga karena alasan ini sehingga Anda tidak dapat mengontrolnya semulus cara Anda mengontrol api inti teratai hijau di masa lalu." Mengingat penglihatan Yao Lao, dia secara alami dapat melihat bagian-bagian yang kurang dari Xiao Yan setelah melihatnya bekerja sepanjang malam. Beberapa kegagalan dalam penyempurnaan itu karena api hati teratai mengkilap terlalu kuat. Bahkan suhu yang sedikit meluap akan menyebabkan beberapa bahan obat benar-benar terbakar. Xiao Yan mengangguk saat mendengar ini. Dia juga menyadari beberapa kelemahan dari api inti teratai mengkilap saat ini. Namun, dia tidak punya banyak pilihan sehubungan dengan ini. Api surgawi mungkin kuat, tapi bagaimana itu bisa semudah digunakan sebagai tangan sendiri? Anda harus berlatih menggunakan api hati teratai mengkilap, ini lebih sering jika Anda memiliki kesempatan di masa depan. Ini memiliki dampak yang cukup besar pada peningkatan tingkat keberhasilan pemurnian pil obat. Yao Lao mengingatkan. Xiao Yan tersenyum. Dia mengangguk sekali lagi dan menyimpan kuali obat merah ke dalam cincin penyimpanannya. Dia melompat ke tanah dan tersenyum sambil berkata, "Ayo pergi." Pil obat berhasil dimurnikan dan harus diberikan kepada keluarga kekaisaran. Saya juga memiliki minat yang cukup besar terhadap peringkat 6 binatang bersisik laut yang tenang itu. Xiao Yan berjalan ke pintu kamar begitu dia mengatakan ini. Yao Lao tertawa di belakangnya saat sosoknya berangsur-angsur berubah menjadi ilusi sebelum akhirnya benar-benar lenyap. Setelah Xiao Yan keluar dari kamar, seorang pelayan wanita yang menunggu di samping melangkah maju dan melapor kepadanya dengan suara lembut. Dari apa yang dia katakan, sepertinya Yao Ye tiba-tiba datang ke Xiao Menshan pagi ini. Keluarga kekaisaran sebenarnya sangat tidak sabar, Xiao Yan juga kaget saat mendengar ini. Karakter Yao Ye jelas sangat keren. Jika tidak, dia tidak akan dipilih oleh Jia Xingtian untuk dipersiapkan sebagai kaisar wanita berikutnya. Namun, tidak disangka dia juga cemas hari ini. Tampaknya mereka memang melihat binatang bersisik laut yang tenang ini dengan sangat mementingkan. Xiao Yan tersenyum. Dia meningkatkan langkahnya dan memasuki aula beberapa saat kemudian hanya untuk secara kebetulan melihat Xiao Ding dan Xiao Li bercakap-cakap dengan Yao Ye. Yao Ye, yang awalnya mengobrol dengan Xiao Ding dan Xiao Li buru-buru berdiri saat tatapannya yang melayang melihat Xiao Yan muncul.
Dia tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan. Aku benar-benar minta maaf karena datang dan mengganggumu pagi-pagi sekali. Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya. Tuan Xiao Yan, bolehkah saya tahu, jika pil cetakan tulang campuran itu berhasil disempurnakan? Melihat Xiao Yan tidak membuka mulutnya, Yao Ye ragu-ragu sejenak sebelum dia tidak bisa membantu membuka mulutnya untuk bertanya. Xiao Yan melirik Yao Ye dan melihat kecemasan di wajahnya. Dia segera menyeringai dan mengangguk sedikit. Dia berkata, untungnya, saya telah memenuhi harapan seperti itu. Yao Ye segera menjatuhkan batu besar di hatinya saat mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Wajah cantiknya segera menunjukkan senyuman yang mengharukan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan sebuah botol giok muncul di telapak tangannya. Itu segera secara acak dilemparkan olehnya ke Yao Ye. Yao Ye sangat terkejut saat melihat botol giok itu dilemparkan. Dia buru-buru menerimanya dan menatap Xiao Yan dengan tatapan menegur. Dia bahkan berani melemparkan pil obat tingkat tinggi secara acak. Orang ini. Apakah ini pil cetakan tulang campuran? Yao Ye dengan hati-hati memiringkan botol giok dan menuangkan pil cetakan tulang campuran yang memiliki aroma obat yang tidak biasa ke tangannya yang lembut. Yao Ye agak kagum saat berbicara. Meskipun keluarga kekaisaran memiliki koleksi yang sangat kaya, bahkan dia belum melihat banyak pil obat tingkat 6. Ya, Xiao Yan mengangguk dan berkata dengan wajah berseri-seri. Namun, kekuatan obat dari jenis pil obat ini terlalu berlebihan. Karena itu, hanya binatang ajaib yang dapat mengonsumsinya. Selain itu, ini juga membutuhkan alkemis untuk mengaktifkannya secara khusus agar kekuatan obat benar-benar diaktifkan. Yao Ye juga kaget saat mendengar pil obat ini sebenarnya membutuhkan metode khusus untuk mengaktifkannya. Matanya yang cerah segera melihat ke arah Xiao Yan dan dengan malu berkata. Karena sudah seperti ini, aku khawatir kita harus merepotkan Tuan Xiao Yan lagi. Aku baik-baik saja dengan itu karena aku bisa melihat binatang bersisik laut yang tenang yang misterius dari keluarga kekaisaran. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia bangkit dan berjalan menuju pintu. Yao Ye buru-buru mengikuti di belakangnya dengan wajah riang. Mereka berdua baru saja meninggalkan Xiao Menshan ketika mereka melihat Zian yang menopang kepala kecilnya dengan tangannya saat dia duduk di tangga merasa sangat bosan. Dia segera melompat dengan gembira saat melihat Xiao Yan. Setelah itu, dia direkatkan padanya seperti permen lengket. Xiao Yan juga tidak berdaya menghadapi gadis yang akan tetap dekat dengan orang ini. Medusa untuk beberapa alasan yang tidak diketahui menghilang selama 2 hari ini. Tanpa ditemani, Zian menjadi sangat bosan. Karena itu, Xiao Yan hanya bisa membawanya. Kereta mewah Yao Ye dihentikan di luar pintu masuk Xiao Menshan. Xiao Yan begitu saja menarik Zian dan menaikinya. Setelah itu, di bawah perintah Yao Ye, pengemudi yang terampil memberikan pengakuan sebelum mengarahkan hewan liar seputih salju untuk bergegas ke pedalaman kota kekaisaran. Setelah sekitar setengah jam perjalanan, gerbong berhasil melewati pertahanan ketat kota kekaisaran. Xiao Yan dan Zian tidak berhenti lama setelah mereka turun dari gerbong saat mereka mengikuti Yao Ye dengan cepat menuju gunung belakang yang sangat besar di dalam kota kekaisaran. Mereka akhirnya berhenti di sebuah danau besar yang sangat besar di puncak gunung. Ketika Xiao Yan tiba di tempat ini, dia melihat bahwa Jia Xingtian sudah menunggu di sana. Yang terakhir juga menemukan Xiao Yan dan Zian pada saat yang sama dan buru-buru melangkah maju untuk menyambut mereka. Haha, kami memiliki masalah Tuan Xiao Yan, Jia Xingtian dengan sopan berbicara kepada Xiao Yan sambil tersenyum. Hatinya yang tegang juga sangat rileks saat melihat sedikit kegembiraan di wajah Yao Ye. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tertawa kecil. Kita semua hanya mendapatkan apa yang kita butuhkan. Yao Ye dengan cepat melangkah maju dan dengan hati-hati menyerahkan botol giok itu kepada Jia Xingtian. Setelah itu, dia juga menyebutkan soal pil obat yang perlu diaktifkan. Jia Xingtian sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan setelah mendengar ini. Dia berbicara dengan sopan. Kalau begitu, aku khawatir kita harus merepotkan Tuan Xiao Yan lagi. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya mengarah ke danau yang sangat besar. Dia samar-samar bisa merasakan aura kuat yang tersembunyi di dasar danau. Apa? Danau ini sebenarnya memiliki ular yang besar. Kekuatannya juga tampak cukup bagus.
Selama waktu Xiao Yan merasakannya, Zian di samping tiba-tiba berteriak karena terkejut. Jia Xingtian dan Yao Ye terkejut saat mereka mendengar Zian membuka mulutnya. Tatapan mereka segera menatap gadis kecil yang mirip ukiran giok ini dengan heran. Sudah sangat sulit untuk merasakan aura tersembunyi di dalam danau yang begitu dalam. Tak disangka, gadis kecil yang imut ini ternyata bisa menggambarkan bentuk benda yang tersembunyi di dalamnya. Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka? Xiao Yan di samping tidak terkejut dengan penampilan Zian. Yang terakhir sebenarnya juga merupakan binatang ajaib yang peringkatnya kemungkinan besar cukup tinggi. Tidak terlalu aneh bahwa dia bisa merasakan binatang ajaib yang tersembunyi di dalam danau. Jia Lao, tolong panggil binatang bersisik laut yang tenang. Jia Xingtian buru-buru mengangguk ketika mendengar ini. Tubuhnya berkelebat dan muncul di atas danau. Kedua kakinya mendarat di atas air sebelum langsung menembus air. Douki yang kuat meledak ke dalamnya. Setelah douki dituangkan, permukaan danau yang tenang segera tampak seolah-olah mendidih karena membentuk gelembung yang tak terhitung jumlahnya. Dengan permukaan danau yang menggelegak, Xiao Yan, yang berada di tepi pantai, juga merasakannya dengan jelas. Aura yang kuat secara bertahap melonjak keluar dari bawah danau. Bang! Ketika permukaan danau mulai menggelembung lebih kencang, pilar air besar tiba-tiba meletus dari bawah danau sebelum berubah menjadi air yang tersebar di seluruh langit yang dengan cepat menghujani. Aum! Pilar air melesat ke langit dan raungan yang tidak biasa, rendah, dan dalam tiba-tiba meletus dari danau. Tubuh besar yang muncul segera menempati setengah dari danau. Binatang ajaib yang muncul di depan Xiao Yan memiliki ukuran yang tidak kalah dengan bentuk pertempuran, Pithon 7 warna penelan surga, di masa lalu. Tubuh besar yang berkelok-kelok ditutupi dengan sisik biru tua yang memantulkan kilatan dingin yang pekat di bawah sinar matahari. Kepala besar itu memiliki tanduk sekrup biru. Mata besarnya yang seperti lentera cukup menakutkan untuk dilihat. Udara di sekitarnya segera menjadi lebih basah saat binatang ini muncul. Jelas sekali, binatang raksasa ini seharusnya adalah binatang penjaga misterius dari keluarga kekaisaran-kekaisaran Jiama, binatang bersisik laut yang tenang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 702. Pengobatan. Jia tua, kenapa kau membangunkanku? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa dengan kondisiku yang berkurang saat ini, aku tidak akan bisa banyak membantu. Binatang besar itu baru saja muncul ketika suara seperti guntur yang membawa ketidaksenangan bergema di atas permukaan danau. Jia Xingtian, yang berdiri di atas danau, mengangkat kepalanya dan tersenyum pada binatang bersisik laut yang tenang. Dia berkata, "Orang tua, saya tidak mengganggu Anda. Lihat. Apa ini?" Jia Xingtian berbicara sambil melambaikan tangannya. Pil cetakan tulang campuran, itu menembus botol giok dan segera ditangguhkan di depannya, berkedip-kedip dengan kilau samar. Munculnya, pil cetakan tulang campuran, segera menghasilkan aroma obat yang kaya yang menutupi danau ini. Binatang bersisik laut yang tenang mengendus aroma obat ini sebelum terkejut sejenak. Suaranya yang keras memiliki kegembiraan tambahan yang sulit untuk disembunyikan. Pil cetakan tulang campuran? Anda akhirnya mendapatkannya. Jia Xingtian tersenyum dan mengangguk. Tatapannya segera beralih ke Xiao Yan di pantai dan tertawa. Tuan Xiao Yan, kami akan merepotkanmu untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Xiao Yan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Bahunya bergetar dan sepasang sayap api hijau giok muncul dari punggungnya. Sayap api mengepak saat dia perlahan-lahan bergegas ke langit sebelum berkedip dan muncul di dekat kepala besar dari kepala besar binatang bersisik laut yang tenang. Kamu siapa? Mata binatang besar itu menatap sosok kecil di depannya. Uap yang menyebar di tubuh binatang bersisik laut yang tenang tiba-tiba berkurang drastis. Sesaat kemudian, tiba-tiba ia berteriak. Bocah, aura afinitas api padamu terlalu kuat. Tinggal jauh dari saya. Semua orang tercengang ketika mereka melihat binatang bersisik laut yang tenang bereaksi begitu kuat. Xiao Yan adalah orang pertama yang pulih. Dia melirik sayap api hijau giok di punggungnya dan tiba-tiba mengerti. Orang besar ini adalah afinitas air binatang ajaib. Itu secara alami sangat takut pada sesuatu seperti api surgawi. Selain itu,
Api surgawi di dalam tubuhnya adalah penggabungan dari dua jenis api surgawi. Kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Tidak heran jika reaksi berlebihan seperti itu. Dua suara angin deras tiba-tiba muncul dari bawah tepat ketika binatang bersisik laut yang tenang itu sedikit panik. Jia Lao dan Zian kecil yang berwajah penasaran juga bergegas maju sebelum melayang di samping Xiao Yan. Hehehehe, orang tua, tidak perlu panik. Tuan Xiao Yan adalah seorang alkemis. Aura afinitas api di dalam tubuhnya secara alami sangat kuat. Pil cetakan tulang campuran, ini disempurnakan olehnya. Namun, beberapa metode tambahan diperlukan jika seseorang ingin sepenuhnya mengaktifkan semua efek pengobatannya. Oleh karena itu, kamu harus bertahan sedikit. Jia Xingtian tertawa. Binatang bersisik laut yang tenang hanya sedikit lebih tenang setelah mendengar kata-kata Jia Xingtian. Namun, masih tidak berani membiarkan Xiao Yan terlalu dekat. Kondisinya saat ini sangat mengerikan dan aura afinitas api di dalam Xiao Yan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan afinitas api biasa Douqi. Jika ada kecelakaan yang terjadi, kemungkinan kehidupan lamanya akan dibuang di tempat ini. Orang ini terlihat sangat besar. Ini benar-benar tidak terduga bahwa itu sangat pemalu. Zian segera mengejek ketika dia melihat binatang bersisik laut tenang agak pemalu. Gadis kecil, apakah kamu mencari kematian? Binatang bersisik laut yang tenang mungkin takut pada Xiao Yan tapi Zian hanyalah hal kecil. Secara alami tidak merasakan ketakutan sedikit pun. Apalagi, karakternya sangat kejam. Oleh karena itu, dia berteriak dengan marah. Cacing raksasa bau. Anda berani menjadi galak kepada saya. Kaulah yang mencari kematian. Telinga Zian diguncang oleh suara seperti guntur sampai mati rasa. Tangan halus Zian kecil memegangi pinggang kecilnya saat dia meraung dengan marah. Saat aumannya terdengar, ada cahaya berwarna ungu yang tertinggal di matanya yang seperti permata. Mata binatang besar itu menatap Zian di depannya dengan marah. Binatang bersisik laut yang tenang baru saja akan mengaum dengan marah ketika tiba-tiba melihat cahaya ungu aneh di mata Zian. Binatang bersisik laut yang tenang segera merasakan tekanan yang tidak biasa yang menyebar dari dalam rohnya tanpa peringatan sebelumnya. Saat tekanan ini menyebar, tubuh besar mantan tampaknya telah menerima semacam kekuatan dorong yang menyebabkannya tiba-tiba tenggelam. Meski tubuhnya stabil setelah tenggelam sesaat kemudian. Namun, perasaan ini menyebabkan lautan badai terbentuk di hati binatang bersisik laut yang tenang. Mata binatang buas yang sangat besar itu dipenuhi dengan semacam keheranan dan tercengang. Mengingat kekuatannya, secara alami dapat melihat bahwa kekuatan Zian hanya di kelas doang. Namun, tekanan sebelumnya benar-benar meledak dari tubuh yang terakhir. Biasanya, hanya ada dua kemungkinan alasan mengapa binatang ajaib merasakan tekanan seperti itu. Salah satunya karena ada celah yang sangat besar di antara keduanya. Yang lainnya adalah karena garis keturunan seseorang, kemungkinan pertama secara alami bisa dihilangkan. Ada celah ketika kekuatan Zian dibandingkan dengan yang ada di binatang bersisik laut yang tenang. Jika ini masalahnya, hanya ada penjelasan kedua. Darah di dalam tubuh Zian memiliki semacam efek menekan terhadap binatang bersisik laut yang tenang. Itu seperti tekanan yang diberikan makhluk kekuasaan pada keberadaan yang lebih lemah. Gadis kecil ini sebenarnya juga binatang ajaib? Apa sebenarnya bentuk aslinya jika dia bahkan bisa membuatku merasa tertekan dan takut? Jangan katakan padaku bahwa dia mewarisi darah dari zaman kuno. Mata besar itu menatap Zian di depannya. Beberapa saat kemudian sebelum binatang bersisik laut tenang tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah dan dalam. Jika seseorang mendengarkan suara itu dengan hati-hati, dia akan merasakan semacam perasaan yang berperingkat lebih rendah. Transformasi dari aman binatang bersisik laut yang tenang secara alami tidak dapat lepas dari perhatian Jia Xingtian, yang sangat akrab dengan binatang itu. Meskipun wajah yang terakhir tidak berubah drastis, hatinya sangat terguncang. Tatapannya samar-samar menatap Zian di samping sisi Xiao Yan dan merasakan perasaan tidak percaya di dalam hatinya. Binatang bersisik laut yang tenang ini dianggap sebagai binatang ajaib yang langka dan kuat. Jika tidak, akan sulit mencapai peringkat ke-6 ini. Namun, bahkan gadis kecil itu takut. Apa status orang ini? Zian hanya mengangkat hidungnya setelah melihat penyerahan binatang bersisik laut yang tenang. Dia menyeringai Xiao Yan dan mendengus bangga.
Xiao Yan tersenyum dan mengusap kepala kecil Xian. Setelah adegan tadi, dia juga semakin penasaran dengan wujud asli Xian. Dia benar-benar tidak tahu jenis binatang ajaib yang sangat kuat dan tidak normal dia. Dia benar-benar mampu menyebabkan binatang bersisik laut yang tenang yang begitu kuat menjadi sangat takut. Baiklah, jangan buang waktu, Xiao Yan tersenyum pada Jia Xingtian. Dia melambaikan tangannya dan pil cetakan tulang campuran, di tangannya juga bergegas ke depannya. Setelah itu, matanya menatap ke binatang bersisik laut yang tenang dan berkata, "Apakah kamu siap? Mungkin akan ada sedikit rasa sakit di awal?" Terima kasih banyak, bahkan dengan karakter sombong dari binatang bersisik laut yang tenang, dia tidak lagi berani bertindak sombong setelah adegan sebelumnya. Melihat sikap akrab antara Xiao Yan dan Xian, itu juga sedikit lebih sopan saat berbicara dengan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum. Pikirannya bergerak dan gumpalan api hijau giok membungkus pil cetakan tulang campuran itu. Dengan jentikan jarinya, api membungkus pil obat saat terbang menuju bagian atas kepala binatang bersisik laut yang tenang. Pil obat dikelilingi oleh api itu. Sesaat kemudian, segel tangan Xiao Yan berubah dan nyala hijau giok tiba-tiba melonjak. Di bawah suhu panas itu, cahaya hijau pekat tiba-tiba menyebar darinya dan membungkus tubuh besar binatang bersisik laut tenang ke dalamnya seperti air terjun. Tubuh binatang bersisik laut yang tenang tiba-tiba mulai berputar mengikuti penutup cahaya yang aneh. Cara itu tampak seolah-olah itu agak menyakitkan karena raungan rendah dan dalam terdengar berulang kali, mengangkat ombak di permukaan danau. Jia Xingtian di samping sedang melihat tindakan binatang bersisik laut yang tenang dan menggosok kedua tangannya dengan agak cemas. Namun, dia tidak berani menyela saat melihat ekspresi serius Xiao Yan. Raungan binatang yang rendah dan dalam berlangsung selama hampir 10 menit lebih sebelum mereka perlahan melemah. Pada saat ini, Jia Xingtian dengan gembira melihat berbagai luka yang menutupi tubuh binatang bersisik laut tenang sebenarnya mulai secara bertahap menunjukkan jejak kesembuhan. Cahaya hijau aneh itu memiliki dampak yang sangat besar pada luka-luka itu. Di bawah cahaya hijau yang tersebar itu, tidak hanya luka di permukaan binatang bersisik laut yang tenang secara bertahap sembuh tetapi bahkan aura kelelahan awalnya secara bertahap meningkat pada saat ini. Kegembiraan di wajah Jia Xingtian berangsur-angsur menjadi lebih padat saat dia merasakan aura yang tumbuh yang dipancarkan dari tubuh binatang bersisik laut yang tenang di depannya. Binatang bersisik laut yang tenang telah membantu berjuang untuk keluarga kekaisaran di masa mudanya dan telah menderita banyak luka. Namun, pada saat ini, secara bertahap pulih ke kekuatan puncaknya di bawah pengaruh pil campuran tulang campuran, ini tidak diragukan lagi adalah acara bahagia bagi keluarga kekaisaran yang patut dirayakan. Cahaya hijau yang tersebar dari langit berlanjut selama sekitar 1 jam. Selama periode waktu ini, pil cetakan tulang campuran dalam nyala api hijau tua menyusut sampai beberapa kali lebih kecil dari sebelumnya. Jelas, sebagian besar khasiat obat di dalamnya telah dilepaskan. Lampu hijau yang tersebar berlanjut selama setengah jam sebelum secara bertahap mulai melemah. Area yang tertutup cahaya juga semakin mengecil. Sesaat kemudian, pil cetakan tulang campuran akhirnya berubah menjadi tumpukan debu di bawah suara teredam rendah. Cahaya hijau itu juga benar-benar lenyap. Xiao Yan menghela nafas lega saat pil obat menghilang. Dia menarik kekuatan spiritual yang telah dia sebarkan dan bertepuk tangan sebelum berbicara dengan Jia Xingtian di samping sambil tersenyum. Lukanya sebagian besar sudah sembuh dan seharusnya dapat pulih ke kondisi puncaknya setelah beristirahat untuk jangka waktu tertentu. Terima kasih banyak Tuan Xiao Yan. Anda dapat datang dan mencari kami jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan. Kami pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu jika itu dalam kemampuan kami untuk melakukannya. Jia Xingtian segera berbicara dengan kegembiraan saat mendengar ini. Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia menjawab dengan lemah. Kamu tidak perlu membantu. Yang perlu dilakukan keluarga kekaisaran adalah melakukan yang terbaik dalam pertempuran besar yang menentukan 2 hari dari sekarang. Itu wajar saja. Jia Xingtian tersenyum saat dia menjawab. Mata tertutup rapat dari binatang bersisik laut yang tenang juga tiba-tiba terbuka saat Xiao Yan sedang berbicara dengan Jia Xingtian. Aura tajam meletus dari tubuhnya sebelum menutupi seluruh gunung, menakutkan dan mengirimkan burung yang tak terhitung jumlahnya terbang.
Xiao Yan juga mengangguk dengan kepuasan saat dia merasakan aura kuat dari binatang bersisik laut yang tenang. Kekuatan ini memang layak untuk diintervensi. Meskipun kekuatan keluarga kekaisaran pasti akan melonjak karena ini, dia hanya bisa berharap mereka tidak akan berpikir bahwa mereka akan mendapatkan banyak modal karena ini. Jika dia benar-benar bisa menyembuhkan binatang bersisik laut yang tenang, dia secara alami memiliki kemampuan untuk membiarkannya kehilangan kekuatan bertarungnya sekali lagi. Sudut mulut Xiao yang diangkat menjadi busur saat dia melihat binatang bersisik laut yang tenang yang bersemangat, yang menghadap ke langit dan meraung dalam kegembiraannya. Xiao Yan saat ini secara alami tahu bagaimana menahan sesuatu tidak peduli apa yang dia lakukan. Meskipun tindakan menahannya mungkin sedikit ganas, semuanya secara alami akan berkembang ke arah yang baik selama keluarga kaisar menepati janji mereka. Bab 703. Kedatangan pertarungan besar. Binatang bersisik laut yang tenang telah memulihkan kekuatannya. Dalam hal ini, kita akan dapat memulai pertarungan besar dengan sekte awan berkabut setelah Hai Tua memurnikan dan menyerap pil pemulihan ungu spiritual untuk memulihkan kekuatan puncaknya. Xiao Yan lebih menganggur selama 2 hari tersisa setelah binatang bersisik laut yang tenang benar-benar pulih. Meskipun itu adalah pertarungan besar dengan sekte awan berkabut 2 hari kemudian, dia sudah berhasil mengatur semua ahli di sisinya. Oleh karena itu, sepertinya dia tidak ada hubungannya. Selama 2 hari ini, keluarga kekaisaran, asosiasi alkemis, klan primer, klan Mu, dan klan Nalan semuanya mulai menggerakkan kekuatan mereka dan mengumpulkan semua ahli yang telah mereka sebarkan di semua tempat, membuat persiapan yang sempurna untuk itu. Pertarungan besar selama periode waktu 2 hari ini. Wajar jika manuver skala besar dari beberapa faksi besar tidak bisa lepas dari perhatian orang-orang di dunia luar. Oleh karena itu, hal itu memberi perasaan yang tak terhitung banyaknya kepada orang bahwa bencana akan segera melanda. Beberapa orang cerdik samar-samar menebak sesuatu setelah mereka bergabung dengan titik-titik dengan arogansi sekte awan berkabut beberapa waktu sebelumnya. Namun, kebanyakan orang tutup mulut karena ini adalah masalah yang sangat besar. Mereka takut mendapat masalah. Namun, yang menyebabkan semua orang merasa tidak pasti adalah bahwa sekte awan berkabut masih benar-benar tenang meskipun faksi besar mengumpulkan ahli dari semua tempat. Seolah-olah badai di dunia luar tidak ada hubungannya dengan mereka. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang di kota yang dipenuhi badai ini. Jika seseorang menghitung waktunya, hanya ada jeda 1 hari untuk pertarungan yang menentukan 2 hari dari sekarang. Halaman belakang Xiao Menshan. Xiao Yan berdiri di gedung tinggi di halaman belakang. Tatapannya menyapu kota besar yang terang benderang. Akhirnya, dia melihat ke puncak gunung di kejauhan yang tersembunyi di kegelapan malam. Tangan di bawah lengan bajunya tanpa sadar dikencangkan. Besok, akan menjadi waktu pertempuran yang menentukan. Dia tersesat dan melarikan diri seperti anjing yang kehilangan semua harapan terakhir kali. Apa akhir cerita kali ini? Xiao Yan mengerutkan bibirnya saat dia mengalihkan pandangannya ke bawah. Dia melihat ke Xiao Menshan, yang berulang kali mengeluarkan teriakan rendah dari pelatihan yang dilakukan, dan perlahan menghembuskan napas. Meskipun klan Xiao saat ini telah mencoba yang terbaik untuk memperkuat dirinya sendiri, keamanan dan perkembangannya di masa depan akan ditentukan oleh pertempuran yang menentukan besok. Jika dia menang, klan Xiao secara alami akan menjadi klan yang mapan dan mulia di dalam kekaisaran Jiama. Jika dia kalah, kemungkinan mereka benar-benar akan jatuh ke dalam bahaya dimusnahkan. Oleh karena itu, pertarungan besok sangat penting bagi klan Xiao. Angin malam bertiup di atas rambut Xiao Yan. Dia tiba-tiba tersenyum, menoleh, dan berbicara dengan lemah. Aku tidak melihat sosokmu selama 2 hari dan mengira kamu sudah pergi. Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar saat tiba-tiba ada riak di udara. Sosok dingin yang menyihir perlahan muncul. Itu mengejutkan Ratu Medusa. Medusa yang baru saja muncul mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia meliriknya sebelum berbicara dengan nada acuh tak acuh. Kamu belum menyempurnakan pil pemulihan jiwa. Namun Anda ingin saya pergi. Apakah kamu benar-benar memiliki keinginan yang besar untuk membunuhku? Xiao Yan tiba-tiba berbalik dan melihat wajah yang bergerak dingin sebelum tiba-tiba bertanya. Pertanyaan mendadak ini menyebabkan Medusa menampakkan ekspresi seketika. Wajahnya langsung berubah menjadi dingin saat dia berkata.
Kamu telah menggunakan taktik licik untuk mengambil tubuhku. Haruskah aku tidak membunuhmu? Xiao Yan tersenyum dan perlahan berjalan mendekati Medusa. Tatapannya agak tidak takut saat dia mengamati wajah dingin dan glamor yang tampak seolah-olah akan pecah ketika diterbangkan. Dia tersenyum dan berkata, "Masalahnya saat itu bukanlah niat saya. Sejujurnya, saya juga dipaksa melakukannya. Tentu saja, Anda akan berpikir bahwa saya menemukan alasan tidak peduli apa yang saya katakan sekarang untuk pil pemulihan jiwa. Saya secara alami akan membantu Anda memperbaikinya pada waktu yang telah kita sepakati. Terserah Anda mau mengonsumsinya atau tidak saat itu." Mengapa saya tidak mengonsumsinya? Selama saya mengonsumsi pil pemulihan jiwa, Pithon 7 warna penelan surga tidak akan lagi berpengaruh pada saya. Pada saat itu, saya secara alami tidak akan ragu sedikit pun ketika saya membunuh Anda. Medusa tidak ragu-ragu saat berbicara setelah mendengar ini. Xiao Yan tersenyum saat melihat ekspresi tegas Medusa. Dia dengan lembut berkata, "Benarkah begitu? Meskipun Anda selalu mengatakan bahwa Anda akan menyerang saya dan Anda tidak melakukannya karena semangat, Pithon 7 warna penelan surga, saya tidak percaya bahwa Ratu Medusa benar-benar akan terpengaruh olehnya sedemikian rupa. Jika Anda benar-benar memiliki niat membunuh di dalam hati Anda, ada banyak kali bagi Anda untuk menyerang. Anda bukan orang yang tercela. Saya percaya itu." Mata Medusa yang cantik, mempesona, dan panjang sedikit menyipit. Wajah dinginnya segera dipenuhi dengan daya pikat saat dia melirik Xiao Yan dan dengan dingin berkata, "Jangan katakan padaku bahwa kamu berpikir bahwa aku masih akan memiliki perasaan terhadapmu. Ratu ini bukanlah manusia perempuan yang secara bertahap akan turun setelah tubuhnya diambil oleh seseorang. Tindakan yang kau lakukan padaku hanya akan menyebabkan kebencian di antara kita menjadi lebih besar." Xiao Yan merentangkan tangannya dengan sikap tidak berkomitmen. Dia bersandar pada pilar dan tatapannya dengan malas menatap Medusa. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berkata, "Jika kamu benar-benar menginginkan hidupku, kamu sebenarnya tidak perlu menunggu sampai kamu mengonsumsi pil pemulihan jiwa. Bahkan saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang dalam pertarungan yang menentukan ini dengan sekte awan berkabut. Jika saya tidak berhati-hati, saya mungkin mati di tangan Yunshan. Saat itu, kamu juga akan bebas." Alis seperti gambar itu bergerak-gerak. Namun, wajah Medusa sama acuh tak acuh seperti sebelumnya. "Aku akan berterima kasih kepada Yunshan jika kamu benar-benar mati di tangannya." "Hehehehehe, mudah-mudahan itu yang terjadi," Xiao Yan tertawa. Dia melambaikan tangannya ke arah Medusa sebelum berkata, "Ini sudah terlambat. Pergi dan istirahat dulu. Pertarungan besar akan dimulai besok. Hidup atau mati, kemenangan atau kekalahan. Mari kita serahkan pada takdir." Setelah Xiao Yan mengatakan ini, dia dengan tegas membalikkan tubuhnya dan menuruni tangga sebelum perlahan menghilang dari pandangan Medusa. Ketidakpedulian perlahan menghilang di wajah Medusa saat dia melihat punggung yang perlahan menghilang. Dia mengencangkan tangannya yang halus dan sebuah pergulatan muncul di antara alisnya. Sesaat kemudian, perjuangan berubah menjadi desahan lembut yang mengandung emosi rumit yang perlahan bergema di seluruh gedung ini. Sebuah aula besar di kota kekaisaran. Kakek buyut, ratusan ribu tentara elit keluarga kekaisaran telah ditempatkan di tempat yang tidak jauh dari gunung awan berkabut. "Kami akan menutup gunung setelah pertarungan besar dimulai besok. Di tingkat ahli, ada 3 ahli tambahan Do Uang yang telah kami rawat selama bertahun-tahun selain kakek buyut dan binatang bersisik laut yang tenang. Ini sudah menjadi kekuatan utama yang dapat diambil oleh keluarga kekaisaran kami." Di bawah cahaya lampu, Yao Ye sedikit mengernyitkan alisnya dan dengan lembut berbicara kepada Jia Xingtian. Jia Xingtian sedikit mengangguk. Pada saat ini, lelaki tua dengan pengalaman luar biasa ini juga tampak agak gelisah. Kali ini, taruhan mereka agak terlalu besar. Jika ada yang salah terjadi, itu akan melibatkan seluruh keluarga kekaisaran. "Coba tebak, berapa peluang kemenangan kita kali ini?" Jia Xingtian akhirnya bertanya dengan lembut beberapa saat kemudian. Kakek buyut tidak perlu terlalu khawatir. Kekuatan aliansi kita saat ini tidak lebih lemah dari sekte awan berkabut. Apalagi ada guru Mr. Xiao Yan. Bukankah dia juga seorang elit Do Uzong? Kami pasti akan memenangkan pertarungan besar ini. Yao Ye tersenyum dan menjawab.
Namun, senyumannya sedikit dipaksakan, memperlihatkan ketidakpastian di hatinya. Semoga. Kali ini, saya telah mempertaruhkan seluruh keluarga kekaisaran. Jia Xingtian menghela nafas dan berbicara perlahan. Klan primer. Hai tua, kita sudah mengumpulkan semua elit klan kita. Setelah perintah diberikan besok, mereka akan berkumpul dengan beberapa pihak lain dan memulai pertarungan hidup dan mati dengan sekte awan berkabut. Yafei berdiri di aula besar dan memandang Hai Bodong yang berdiri di samping jendela dengan tangan di belakangnya. Dia tersenyum saat berbicara. Hai Bodong juga menoleh saat mendengar suara Yafei. Dia tersenyum dan mengangguk sebelum menghela nafas panjang. Semuanya sudah pada tempatnya. Selanjutnya, kita harus melihat di sisi mana surga akan berdiri dalam pertarungan besar ini. Yafei diam-diam mengangguk. Pertarungan besar ini akan menentukan hidup dan mati dari dua faksi besar. Jika satu pihak dikalahkan dalam pertarungan besar seperti itu, partai itu tidak akan bisa ditebus. Akhiran semacam ini bukanlah permainan anak-anak. Mata cantik Yafei menyapu ke arah jendela. Dia melihat ke arah Xiao Menshan dan tersenyum sedikit. Dia memiliki kepercayaan diri yang aneh pada pemuda itu. Pada saat yang sama, Asosiasi Alkemis, Klan Mu, Klan Nalan. Banyak orang tidak tidur malam ini. Ketika sinar matahari pagi pertama menerobos belenggu awan dan mendarat di ibu kota yang sangat besar ini, aliran manusia dalam jumlah yang cukup besar mulai muncul di jalan-jalan yang kosong. Xiao Yan, yang sedang duduk bersila di tempat tidur, tiba-tiba membuka matanya. Tubuhnya bergetar dan anehnya menghilang. Pada saat ini, ada lebih dari 100 individu berpakaian hitam yang berdiri dengan tenang di kompleks yang semula kosong di halaman depan Xiao Menshan. Aura berdarah yang pekat bertahan dan berkumpul bersama. Orang yang pemalu akan terkena teror ketika melihatnya. Lin Yan, Zian, Old Yinggu, dan orang-orang kuat lainnya berdiri dengan tenang di depan orang-orang berpakaian hitam ini. Aura tekanan yang tidak biasa menutupi halaman. Apakah semua orang sudah siap? Suasana hening tiba-tiba dipecah oleh tawa. Segera, sosok manusia berjubah hitam tiba-tiba muncul dan muncul di tangga. Dia tertawa ke arah semua orang di bawah. Bang, sebuah suara muncul saat lebih dari 100 individu berpakaian hitam berlutut dengan satu lutut di tanah. Mereka tidak berbicara dan aura mereka tidak sedikit pun lemah. Xiao yang tersenyum puas saat melihat ini. Benang panas perlahan melonjak di matanya yang hitam pekat. Hari ini adalah pertarungan hidup dan mati yang menentukan. Niat bertarung melonjak di dada Xiao Yan saat sayap api hijau giok muncul di belakangnya. Dia mengepakkannya sedikit dan tubuhnya tergantung di udara. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang jelas. Raungan itu seperti guntur yang bergema di seluruh kota untuk waktu yang lama, menyebabkan banyak orang meliriknya ke samping. Beberapa tempat lain di ibu kota juga tiba-tiba mengeluarkan beberapa raungan sebagai tanggapan tidak lama setelah raungan Xiao Yan dipancarkan. Raungan ini ditutupi oleh douki yang kuat dan terus bergema di setiap sudut kota. Sekte awan berkabut itu arogan dan lalim, berniat meluncurkan pemberontakan. Keluarga kekaisaran bersedia membantu klan Xiao untuk memusnahkan para pengkhianat. Klan primer bersedia membantu. Asosiasi alkemis bersedia membantu. Klanmu bersedia membantu. Klan Nalan bersedia mengulurkan tangan. Klan X bersedia membantu. Klan S bersedia membantu. Klan Y bersedia membantu. Aura kesombongan muncul dari auman yang mulai terdengar dari semua tempat. Rambut hitam Xiao yang terurai. Tawanya menyebar seperti guntur dan kebanggaan besar di dalamnya menyebabkan semua orang di kota gemetar. Sekte awan berkabut, Xiao Yan dari klan Xiao ada di sini untuk menagih hutangmu. Bab 704. Hari Pernikahan. Sekte awan berkabut adalah lautan kegembiraan hari ini. Warna merah cerah menerangi puncak gunung besar ini seperti lampion. Pernikahan pemimpin sekte Yun Yun adalah acara yang sangat penting bagi seluruh sekte awan berkabut. Selain itu, orang yang akan dinikahi Yun Yun adalah Gu He yang memiliki reputasi yang sangat hebat. Oleh karena itu, pernikahan hari ini tidak diragukan lagi akan menjadi hari paling hidup dari sekte awan berkabut selama bertahun-tahun. Di bawah peristiwa menggembirakan seperti ini, ada banyak orang yang tanpa sadar telah melupakan semua badai di dunia luar.
Dari pandangan beberapa orang, kekuatan sekte awan berkabut saat ini di dalam kekaisaran Jiamha, sekte yang sangat besar ini, masih tidak akan merasa terancam bahkan jika semua faksi lain di kekaisaran bergandengan tangan. Keyakinan semacam ini berasal dari sekte awan berkabut mereka yang memiliki satu-satunya elit Douzong di seluruh kekaisaran Jiamha, Yunshan. Kebisingan menggema di seluruh gunung awan berkabut sejak pagi. Menyusul terbitnya matahari yang cerah di langit, kegembiraan mereka menjadi semakin kaya. Hanya ada dua orang yang duduk di aula besar di dalam sekte awan berkabut. Kedua orang ini memiliki reputasi yang sangat hebat dalam sekte awan berkabut. Orang yang duduk di kursi pemimpin secara alami adalah Yunshan sedangkan yang duduk di tingkat yang lebih rendah adalah karakter utama pernikahan hari ini, Gu He. Hehehehe, Gu He, kamu akan menjadi anggota sekte awan berkabut kami setelah hari ini. Jika tulang-tulang tuaku ini lenyap suatu hari nanti, aku khawatir sekte awan berkabut harus bergantung padamu. Yunshan tertawa ketika dia berbicara dengan Gu He ketika dia mendengar suara gembira yang dipancarkan dari luar. Gu He buru-buru melambaikan tangannya dan berbicara sambil tersenyum ketika dia mendengar ini. Pemimpin sekte saat ini adalah seorang elit Douzong dan kamu saat ini berada di puncak. Bagaimana Anda bisa mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan seperti itu? Yunshan tersenyum. Jari keriputnya dengan lembut mengetuk meja saat tatapannya melirik keluar. Dia berbicara dengan senyum tipis. Jika aku benar, Xiao Yan dan yang lainnya pasti akan naik ke sekte awan berkabut hari ini, orang itu selalu mendambakan Yun Er. Dulu, Yun Er tertipu oleh kata-katanya yang manis dan melakukan beberapa hal nekat. Sekarang setelah dia mendengar tentang pernikahan ini dia akan marah karena penghinaan dan pasti akan datang dan menimbulkan masalah. Cahaya berkedip di mata Gu He. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan lembut. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu pernikahan antara Yun Yun dan aku. Hehehehehe, dengan reputasimu di dalam kekaisaran Mahajia sebagai Raja Pil Gu He, akan sangat memalukan jika pernikahanmu diganggu oleh seseorang. Yunshan tersenyum saat mendengar kata-kata Gu He. Suaranya dipenuhi dengan hasutan. Pemimpin sekte. Jika pernikahan hari ini selesai dengan sukses, saya harap Anda akan membuka segel di dalam tubuh Yun Yun. Aku akan membawanya keluar untuk berkeliling. Begitu dia datang, dia akan bisa memahami usaha keras pemimpin sekte. Gu He tersenyum sebelum tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Yunshan membelai janggutnya dan mengangguk. Dia berkata, itu wajar. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, aku membesarkan gadis itu sendiri. Aku juga merasa tidak enak menyegelnya seperti ini. Meskipun Gu He tidak menyadari betapa banyak kemunafikan dalam kata-kata dari Yunshan ini, Gu He masih tersenyum dan mengangguk sebelum menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Anda dapat yakin tentang pernikahan hari ini. Saya sudah membuat pengaturan yang sesuai. Selama Xiao yang kecil itu berani muncul, aku akan menggunakan hidupnya untuk memperingati pernikahanmu. Yunshan tertawa saat menjawab. Kalau begitu, saya akan berterima kasih atas perhatian Anda. Ada banyak hal yang harus dilakukan hari ini dan saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Gu He sekali lagi mengucap syukur. Dia melihat Yunshan menganggukkan kepalanya sebelum dia bangun dan perlahan keluar dari aula besar. Tatapan Yunshan mengirim kembali Gu He sebelum senyum di wajahnya secara bertahap ditarik. Mata tuanya menyipit, kilatan cahaya dingin samar melintasinya. Cek, tidak terduga bahwa Anda benar-benar bersedia menikahi Yun Yun untuk menarik Gu He ke sisi Anda. Pintu aula besar tiba-tiba tertutup tanpa peringatan apapun tidak lama setelah Gu He pergi. Sekelompok kabut hitam yang tidak biasa merembes keluar dari bayang-bayang aula besar sebelum tawa aneh keluar dari dalam. Gu He memiliki reputasi yang cukup besar di dalam kekaisaran Jiamha. Kali ini, pertama-tama kita akan membiarkan dia terlibat dalam pertarungan besar dengan Xiao Yan dan yang lainnya. Setelah mereka bertempur sampai mereka berdua terluka parah, kita akan bertindak seperti nelayan dan menuai keuntungan. Yunshan tertawa dingin. Catatan, bertindak seperti nelayan berarti duduk dan mendapatkan keuntungan dari dua kelompok yang berkelahi, saya baik-baik saja dengan itu. Namun, jangan biarkan Gu He mati. Orang itu memiliki kekuatan spiritual yang cukup kuat dan saya pikir dia akan menjadi tubuh spiritual yang luar biasa. Cek. Yunshan mengerutkan alisnya.
Gu dia saat ini adalah alkemis tingkat 6. Sekte awan berkabut akan sangat diuntungkan dengan keberadaannya. Hehe, kenapa? Jangan beritahu saya bahwa Anda tidak mau? Yunshan, jika, aula jiwa, kami dapat memungkinkan Anda untuk mencapai kekuatan Douzong Anda saat ini dari keadaan hampir mati Anda saat itu, kami juga dapat sekali lagi membiarkan Anda tidak memiliki apa-apa. Semua yang Anda miliki saat ini telah diberikan kepada Anda oleh aula jiwa. Jika aula jiwa menjadi tidak bahagia suatu hari dan mengambil semua hal ini kembali, maka, cek. Kabut belakang segera mengeluarkan tawa gelap dan keras setelah dia sepertinya merasakan keengganan Yunshan. Ekspresi Yunshan berubah sedikit saat mendengar ini. Dia segera tertawa datar. Pelindungku, apa yang kamu katakan adalah... Aula jiwa telah sangat membantu saya dan secara alami tidak mungkin bagi saya untuk melupakan mereka. Hehehehe, karena aula jiwa tertarik pada Guhe, Anda dapat mengambil semangatnya setelah semuanya selesai. Pemimpin Sekte Yunshan memang mengerti situasinya. Anda sangat berharga untuk aula jiwa, kami yang menghabiskan begitu banyak usaha untuk merawat, hari ini, Sekte awan berkabut Anda dihadapkan pada masalah yang cukup besar. Kamu harus lebih memperhatikan dan jangan sampai kapalmu terbalik di selokan. Kabut hitam akhirnya mengeluarkan tawa yang dingin dan gelap setelah mendengar kata-kata itu. Catatan, membalikan kapal Anda di saluran pembuangan sesuatu yang sama sekali tidak terduga, terima kasih atas pengingat Anda, pelindungku. Saya akan membuat pengaturan yang tepat untuk hal ini. Yunshan berbicara sambil tersenyum. Kalau begitu, aku akan menonton pertunjukan yang bagus hari ini. Semoga kamu tidak mengecewakanku. Kabut hitam membentuk beberapa riak sebelum berangsur-angsur menjadi ilusi. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang dari aula besar. Yunshan menyaksikan kabut hitam benar-benar menghilang. Kulit Yunshan berkedut dan kekejaman melintas di atas matanya yang menunduk sebelum benar-benar menghilang. Kegembiraan atas seluruh sekte awan berkabut akhirnya secara bertahap naik lebih tinggi di langit saat matahari terbit sebelum akhirnya mencapai puncak. Teriakan gembira yang tak terhitung jumlahnya berkumpul sebelum menyerbu ke awan. Tanah terbuka yang sangat besar telah didekorasi sampai benar-benar berwarna merah. Murid Sekte Awan Berkabut, yang berpakaian merah, seperti gelombang berwarna merah yang memenuhi mata seseorang. Di tengah lapangan terbuka ada panggung pernikahan besar yang dibangun di atasnya. Yunshan duduk di kursi pemimpin di atas panggung. Saat ini, dia sedang tersenyum dan mengobrol dengan para tamu yang datang untuk memberi selamat kepada orang-orang di sekitarnya. Mengingat reputasi Guhe di Kekaisaran Jiama, tentu ada cukup banyak ahli yang datang untuk memberi selamat sekarang karena berita pernikahan telah menyebar. Guhe, yang telah berubah menjadi jubah merah cerah, berdiri di bawah panggung. Dia penuh senyum saat dia menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada orang-orang di sekitarnya yang telah berulang kali melonjak untuk memberi selamat padanya. Pengantin wanita telah tiba. Suara yang jelas akhirnya terdengar di tanah terbuka yang sangat bising saat matahari mencapai tengah langit. Suara yang tak terhitung jumlahnya segera diturunkan. Banyak tatapan mengikuti suara itu dan memandang hanya untuk melihat seorang wanita mengenakan gaun pengantin berwarna merah dengan kain merah menutupi wajahnya. Dia perlahan berjalan menuju panggung pernikahan di tengah tanah terbuka sambil dikerumuni oleh lebih dari 10 pelayan wanita cantik seperti bintang yang menopang bulan. Tawa di lapangan terbuka menjadi lebih kaya saat melihat karakter utama lainnya hari ini. Banyak orang yang menangkupkan tangan dan memberi selamat kepada Guhe karena bisa menikahi wanita yang luar biasa. Meskipun pihak lain adalah Guhe, masih ada cukup banyak orang yang merasa iri. Namun, saat semua orang memberi selamat padanya, tidak ada yang memperhatikan bahwa pengantin wanita sedang didukung oleh para pelayan wanita saat dia perlahan berjalan. Langkah kakinya kaku seperti boneka kayu. Guhe tersenyum dan berterima kasih kepada semua tamu yang datang untuk memberi selamat padanya. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan menuju pengantin wanita dan tatapannya menyapu wajah pengantin wanita. Namun, dia tidak dapat melihat ekspresi sekecil apapun karena kain merah. Guhe mengambil simpul merah dari pelayan wanita di sampingnya dan memegangnya di tangannya sebelum pasangan yang akan dinikahkan perlahan berjalan ke panggung pernikahan di depan tak terhitung banyaknya tatapan di tanah terbuka. Hehehehe, hari ini adalah pernikahan murid terkasihku.
Yun Shan akan mewakili sekte awan berkabut di sini untuk berterima kasih kepada semua orang yang telah menempuh perjalanan jauh untuk tiba di tempat ini. Yun Shan di panggung pernikahan tersenyum dan melihat pasangan yang akan dinikahkan di bawah sebelum mengangkat kepalanya. Dia tertawa jelas kepada semua orang di tempat terbuka. Tanah terbuka segera memancarkan gelombang ucapan selamat seperti semburan setelah mendengar kata-kata Yun Shan. Yun Er adalah pemimpin sekte berikutnya dari sekte awan berkabut saya. Dia secara alami memegang posisi yang cukup tinggi. Namun, dengan status Guhe saat ini, dia cocok dengannya. Hehehehehe, oleh karena itu mereka bisa dikatakan sebagai pasangan yang cocok. Yun Shan berbicara sambil tersenyum. Guhe tersenyum dan menangani ucapan selamat dari bawah panggung pernikahan. Kadang-kadang, dia akan melirik pengantin wanita di sampingnya, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak dia muncul. Senyuman di wajahnya diam-diam ditarik saat dia menyadarinya. Kabur gelap melintas di matanya. Hari ini, aku yang dulu akan mengumumkan bahwa aku akan menikahi murid kesayanganku dengan Guhe di depan semua ahli dalam kekaisaran Jiamha. Yun Shan melirik ekspresi Guhe yang agak tidak wajar di bawah dan tersenyum saat berbicara. Tanah terbuka sekali lagi meledak menjadi gelombang suara setelah mendengar tawa Yun Shan. Jumlah ucapan selamat yang tak terhitung jumlahnya diberikan kepada pasangan pengantin baru itu. Yun Shan mengangkat kepalanya, melihat ke langit sebelum melambaikan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Jam keberuntungan telah tiba. Mulailah pernikahan. Suasana gembira dari seluruh sekte awan berkabut tidak diragukan lagi telah mencapai puncaknya pada saat ini. Ci! Suara tajam dari angin kencang tiba-tiba terdengar di langit tepat saat semburan yang menggembirakan itu meletus. Segera, sosok hitam tiba-tiba terbang di udara saat melesat ke depan panggung pernikahan. Suara angin deras yang tiba-tiba segera menarik fokus dari semua tatapan. Ekspresi Yun Shan tenggelam saat semua orang terkejut. Sosok itu melintas dan muncul di bawah panggung pernikahan. Kekuatan yang menakutkan melonjak keluar dengan gelombang dari lengan Yun Shan sebelum menghantam sosok hitam itu. Tang! Hehehehe, pemimpin sekte Yun Shan, mengapa kamu harus terburu-buru? Masih belum diputuskan apakah sekte awan berkabut akan mengadakan pernikahan atau pemakaman hari ini. Tawa yang jelas dari seorang pemuda perlahan bergema di langit saat penguasa hitam itu mendarat di tanah. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 705. Pertarungan dengan 10 pertukaran. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbuka terangkat ketika mereka mendengar tawa yang jelas bergema di langit. Mereka segera melihat sekelompok besar sosok manusia bergegas sebelum akhirnya tetap tergantung di seluruh langit. Kemunculan tiba-tiba sejumlah besar orang menyebabkan keributan di lapangan terbuka. Ini karena mereka menyadari bahwa setiap orang di langit memiliki sepasang sayap douki di punggung mereka. Dengan cara ini, semua orang ini setidaknya ahli dari kelas douang. Cukup banyak orang yang dengan tenang menghirup udara sejuk ketika mereka memikirkan hal ini. Setidaknya ada beberapa lusin sosok manusia di langit. Kemungkinan bahkan sekte awan berkabut tidak akan dapat menarik begitu banyak ahli douang dengan kekuatannya. Di panggung pernikahan, ekspresi Yun Shan perlahan berubah menjadi suram setelah mendengar tawa itu. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya tampak melihat ke udara saat dia melihat pemuda berjubah hitam yang mengepakkan sayap api hijau gioknya di langit. Suaranya yang gelap dan dingin bergema di seluruh tempat. Hehehehe, anjing yang kehilangan rumahnya saat itu berani mengatakan kata-kata yang kurang. Xiaoyan, aku yang dulu bisa mengusirmu seperti anjing dan memaksamu kabur 3 tahun lalu. Akhir cerita akan tetap sama 3 tahun kemudian. Yun Shan dengan dingin tertawa. Banyak percakapan pribadi yang terkejut segera terdengar di lapangan terbuka. Orang itu adalah Xiaoyan. Xiaoyan yang diinginkan dan dikejar oleh sekte awan berkabut saat itu? Hehe. Siapa lagi selain dia? Dia memiliki perseteruan darah dengan sekte awan berkabut. Saat itu, dia diusir dari kekaisaran. Sungguh tidak terduga bahwa orang ini telah kembali 3 tahun kemudian. Tidak hanya kekuatannya melonjak tinggi tetapi dia juga membawa kembali cukup banyak ahli. Dikabarkan bahwa para ahli yang dikirim oleh sekte awan berkabut untuk melenyapkan klan primer semuanya dibunuh oleh tangan Xiaoyan. Jika ini benar, bukankah orang ini sedikit terlalu menakutkan?
Sepertinya sekte awan berkabut akan mengalami cukup banyak masalah hari ini. Hei, itu belum pasti. Sekte awan berkabut memiliki Yunshan, elit Douzong ini. Kemungkinan kemenangan Xiao Yan tidak akan tinggi jika mereka benar-benar bertarung. Xiao Yan juga mendengar beberapa percakapan pribadi di bawah ini. Dia tersenyum saat pandangannya mengarah ke Yunshan. Matanya tanpa sadar berubah menjadi padat dan dingin. Anjing tua Yunshan, kamu telah menghancurkan klan Xiaoku. Jika Anda tidak menyerahkan kepala anjing Anda, kemungkinan besar akan sulit untuk menghapus perseteruan darah ini. Selama bertahun-tahun di mana Yunshan telah menjadi pemimpin sekte dari sekte awan berkabut, hanya Xiao Yan yang berani memanggilnya anjing tua di depan banyak orang. Oleh karena itu, terlepas dari karakternya yang suram, wajah Yunshan tidak bisa membantu tetapi terlihat sedikit lebih buruk saat ini. Tatapan Yunshan perlahan menyapu sejumlah besar sosok manusia di langit sementara ekspresinya jelek. Sesaat kemudian, dia menatap wajah Jia Xingtian dan yang lainnya dan langsung tertawa dingin. Kenapa? Jia Xingtian, Fahamaha, apakah kalian semua juga akan berdiri di sisi orang kecil yang tidak tahu luasnya langit dan bumi ini? Yunshan, jangan berpikir bahwa kami tidak menyadari ambisi liar macam apa yang dimiliki oleh sekte awan berkabut Anda selama beberapa tahun ini. Apakah menurutmu sangat mudah membuat kita duduk dan tidak melakukan apa-apa? Karena mereka sudah mencapai langkah ini, Jia Xingtian secara alami tidak takut pada Yunshan. Oleh karena itu, ejekan dalam kata-katanya sangat padat. Hahaha, baiklah, sangat bagus. Yunshan segera tertawa ke langit setelah mendengar kata-kata Jia Xingtian. Sungguh tak terduga bahwa kalian semua akan memiliki keberanian seperti itu setelah kembalinya bocah kecil ini, yang dipaksa keluar dari kekaisaran olehku saat itu. Baik sekali. Karena kalian semua ada di sini, tidak ada lagi yang bisa pergi hari ini. Gunung awan berkabut yang sangat besar tiba-tiba mengeluarkan peluit setelah tawa keras Yunshan terdengar. Banyak aura kuat meletus dari dalam sekte. Sosok manusia segera melintas ke langit. Banyak sesepuh sekte awan berkabut yang telah menunggu perintah semuanya telah mengungkapkan diri mereka saat ini. Keributan sekali lagi meletus di tanah terbuka ketika semua orang melihat sesepuh sekte awan berkabut berkedip dan muncul. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya pertempuran besar hari ini tidak dapat dihindari. Di bawah panggung pernikahan, ekspresi Gu He berubah sangat jelek setelah Xiao Yan dan yang lainnya muncul. Ini terutama ketika dia menemukan bahwa wanita, yang ditutupi gaun merah di sampingnya, tiba-tiba gemetar ketika suara Xiao Yan terdengar. Kemarahan yang tidak diketahui tanpa sadar melonjak di dalam hatinya. Mengapa? Mengapa Anda begitu peduli tentang anak kecil ini? Xiao Yan, hari ini adalah hari pernikahanku. Bukankah kamu sedikit terlalu sombong dalam memimpin orang untuk datang dan menyebabkan masalah di sekte awan berkabut? Gu He menghirup napas dalam-dalam sebelum dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak dengan suara tegas. Xiao Yan melirik Gu He dengan acuh tak acuh. Namun, tatapannya tanpa sadar berhenti pada wanita di sampingnya yang wajahnya ditutupi oleh kain merah. Sosok anggun yang agak akrab itu menyebabkan hatinya yang tenang sedikit bergetar. Sekte awan berkabut telah menghancurkan klan Xiaoku, bukankah itu sombong? Sekte awan berkabut dengan paksa mencoba untuk menghilangkan klan primer, bukankah itu sombong? Karena sekte awan berkabut berani menjadi begitu sombong, mengapa saya, Xiao Yan, tidak berani menjadi? Sekte awan berkabut dan saya memiliki perseteruan darah yang tidak akan berhenti sampai satu pihak mati. Hari ini, saya datang hanya untuk mengakhiri dendam ini. Tatapan dingin Xiao Yan melesat ke arah Gu He. Suaranya juga mengandung tawa dingin. Membalas dendam itu salah. Aku takut merusak pernikahan adalah tujuan sebenarnya, bukan? Gu He membalas tawa dingin dengan memberikan tit for tat. Pernikahan? Pengantin wanita hanyalah boneka yang dikendalikan oleh seseorang. Apakah ada artinya pernikahan seperti itu? Xiao Yan tertawa. Dia tiba-tiba menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau tua mengalir ke bawah dengan cara seperti kilat. Itu muncul di depan pengantin wanita, yang tubuhnya terbungkus gaun merah, hanya dalam sekejap. Cahaya hitam samar tiba-tiba melonjak keluar dari yang terakhir tepat saat nyala api hendak menyerangnya, bertabrakan dengan nyala api. Bang!
Ketika keduanya melakukan kontak, suara teredam dan angin menyebar muncul, dan pengantin wanita, yang pertama diserang, dengan cepat mundur 2 langkah. Yun Yun. Gu He langsung menjadi cemas saat melihat pengantin wanita mundur. Dia akan menjulurkan kepalanya ketika suara dingin yang agak gemetar keluar di bawah kain merah. Aku baik-baik saja. Semua orang di tempat terbuka bertukar pandang satu sama lain setelah mendengar pengantin wanita berbicara untuk pertama kalinya sejak dia muncul. Mereka juga merasa ada yang tidak beres sebelumnya. Sepasang tangan halus seperti giok dijulurkan dari bawah lengan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya dan mereka segera menarik kain merah di kepalanya. Ketika kain merah dilepas, wajah cantik seperti salju muncul di depan mata semua orang. Penampilan akrab itu adalah Yun Yun. Mata cerah Yun Yun diturunkan setelah kain merah dilepas. Tatapannya bergeser tetapi akhirnya tidak melihat ke langit. Sementara kepalanya menunduk, suara yang akrab dan tak terlupakan di langit sekali lagi membawa tawa dingin saat itu terdengar. Yun Shan, kamu benar-benar menggunakan cara tercela seperti itu untuk merekrut orang-orang kuat ke sisimu. Kamu benar-benar guru yang baik. Dulu, untungnya kamu diizinkan kabur. Kali ini, aku akan mencabut semua gigimu satu persatu setelah menangkapmu. Wajah Yun Shan berkedut setelah mendengar ejekan dalam kata-kata Xiao Yan. Cahaya yang kuat melintas di matanya. Suaranya juga menjadi acuh tak acuh. Pemimpin sekte, masalah hari ini sangat terkait denganku. Serahkan orang ini padaku. Gu He di samping perlahan berbicara dengan ekspresi suram setelah mendengar kata-kata Yun Shan. Oh. Yun Shan mengangkat alisnya dan membelai janggutnya dengan tangannya saat mendengar ini. Dia tampak sedang berpikir keras saat berkata. Gu He, keahlianmu bukan dalam pertempuran. Anda tidak perlu membungkuk ke levelnya. Ini akan sama setelah saya menangkap anak kecil ini dan menyerahkannya kepada Anda untuk ditangani. Gu He menggelengkan kepalanya. Tatapannya melirik ke arah Yun Yun dari sisi yang telah mengencangkan tangannya yang halus. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Aku ingin dia tahu bahwa hanya aku yang pantas bersamanya. Yun Shan mengerutkan alisnya sedikit ketika dia melihat kegigihan Gu He. Baru saat itulah dia dengan enggan menganggukkan kepalanya. Xiao Yan, terlepas dari siapa kamu setelah hari ini, itu adalah kebenaran bahwa kamu telah mengganggu pernikahanku. Jika Anda pergi sekarang, saya bisa memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jika Anda masih bersikeras membuat masalah, saya juga akan memberitahu Anda bahwa, saya, Gu He, bukanlah orang yang lembut yang dapat ditindas orang lain sesuka mereka. Gu He akhirnya mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara tegas kepada Xiao Yan di langit setelah melihat Yun Shan menganggukkan kepalanya. Gu He, kamu, Yun Yun mengangkat kepalanya ke samping dan berbicara dengan cemas setelah mendengar kata-kata Gu He. Yun Yun, diam. Yun Shan di samping menegur dengan wajah dingin ketika suara Yun Yun baru saja terdengar. Jia Xingtian dan yang lainnya tanpa sadar mengerutkan kening setelah melihat bahwa Gu He benar-benar melangkah maju setelah tidak dapat mentolerir situasi. Tempat terbuka hari ini tidak kekurangan ahli yang memiliki hubungan yang dalam dengan Gu He. Jika Gu He benar-benar campur tangan, orang-orang ini secara alami tidak akan duduk di samping dan menonton. Dalam hal ini, kekuatan sekte awan berkabut tidak diragukan lagi akan menjadi lebih kuat. Xiao Yan melambaikan tangannya pada Jia Xingtian dan yang lainnya, menunjukkan bahwa mereka tidak perlu khawatir. Dia melirik Gu He sebelum berbicara dengan serius. Masalah hari ini adalah dendam antara klan Xiao saya dan sekte awan berkabut. Xiao Yan akan melihat siapapun yang menghalangi saya sebagai musuh. Bahkan Anda, Gu He, tidak terkecuali. Hahaha, baiklah. Gu He mengeluarkan gelombang tawa dingin setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Bahunya bergetar dan sepasang sayap api berwarna ungu muncul di punggungnya. Sayap api dikepakkan dan tubuhnya secara bertahap melayang ke udara. Akhirnya, dia berdiri menentang Xiao Yan dan dengan dingin tertawa. Karena ini masalahnya, mari kita serang. Saya juga ingin melihat seberapa kuat Anda, anggota paling menonjol dari generasi muda di Kekaisaran Jiamha, sebenarnya. Jika Anda tidak dikalahkan dalam 10 pertukaran, Xiao Yan akan segera berbalik dan pergi. Namun, jika Anda tidak dapat menahan 10 pertukaran, tolong jangan campur tangan dalam masalah antara sekte awan berkabut dan saya. Xiao Yan melirik Gu He.
Dia tersenyum dan mengucapkan beberapa kata yang mengejutkan. Tanah terbuka di bawah segera memulai keributan saat kata-kata Xiao Yan terdengar. Selama 3 tahun ini, Gu He telah maju ke kelas Dou Huang. Selain Yun Shan, sepertinya tidak ada orang lain yang memiliki kualifikasi atau kemampuan untuk mengalahkannya dalam 10 pertukaran. Namun, pada saat ini, pemuda yang tampaknya baru berusia sekitar 20 tahun ini benar-benar berani mengatakan kata-kata yang tidak pantas. Meskipun banyak orang tahu bahwa Xiao Yan cukup kuat, mereka tidak bisa menahan menggelengkan kepala. Orang ini benar-benar terlalu sombong. Yun juga terkejut dengan kata-kata Xiao Yan. Tangannya yang halus tidak bisa menahan pengencangan. Mengapa orang ini masih begitu sembrono meski sudah 3 tahun tidak melihatnya? Gu He di langit akhirnya tertawa karena marah saat mendengar kata-kata sombong dari Xiao Yan ini. Baiklah, aku, Gu He, akan bertarung denganmu dan menerima 10 jurusmu. Saya ingin melihat kualifikasi apa yang Anda miliki untuk benar-benar berani menjadi sombong ini. Bersambung ke episode 140. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.